Ditekuk terus mukanya. Makanya kata Nabi SAW, senyum itu sampai bernilai sodako. Ada bayangin. Kita sering mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin. Tapi kita malah mengabaikan apa-apa yang belum dijamin. Jadi maksud saya begini, dalam konteks ikhtiar, kita lakukan yang terbaik. Tapi dengan batin yang tenang. Kenapa? Kalau itu memang takdir kita, dia akan sampai kepada kita. Nangkep Bapak Ibu? Tapi kalau itu bukan takdir kita, dia gak akan sampai kepada kita. Dan memang tugas kita hanya bergerak. Tugas kita bukan berhasil Bapak Ibu. Tugas kita hanya berjuang. Karena hasil itu wilayahnya Allah. Ya, hasil itu wilayahnya Allah. Hasil itu Bapak Ibu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita hanyalah menyempurnakan ikhtiar. Jadi bergeraklah dengan sempurna, tapi dengan batin yang tenang. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan untukku, dia akan sampai kepadaku. Coba diulang lagi. What yours will find you. Wow. Artinya dilarang buang sampah sembarangan. What belongs to me will simply find me. Tenang aja Bu. Jadi gak usah, kalau kita punya mental kayak begini Bapak Ibu, kita tuh bergerak dengan dada yang lapang. Nih kalimat dari Imam Hasan Al-Basri, saya kutip ya. Apa kata beliau? Aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Dan aku juga tahu amalku gak akan dikerjain orang lain. Karena itu aku pun sibuk beramal. Tuh ini indah banget Bu, Pak. Kita sedang menata alokasi fokus. Banyak di antara orang itu salah dalam menempatkan kekhawatiran. Kita sering mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin. Tapi kita malah mengabaikan apa-apa yang belum dijamin. Ini kalimat dari Imam Hasan Al-Basri itu dalam banget maknanya. Aku tahu rezekiku gak akan bisa diambil orang lain. Karena itu aku tenang. Tapi aku juga tahu amalku gak akan dikerjain sama orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Jadi tugas kita hanya beramal yang terbaik. Gak usah kebanyakan takut dalam hidup. Wah nanti takut rezeki saya diambil orang begini, ada kompetitor. Tenang aja Bapak Ibu. Ya kalau kita mau bersaing, bersainglah. Ya, bersaing secara sehat, itu amal soleh. Tapi gak usah dengki sama kompetitor. Kalau perlu kita doain kompetitor. Mudah-mudahan ya Allah rezekinya bagus. Semua udah ada jatahnya masing-masing. What yours will find you. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau punya mental kayak begini, dia itu akan rileks ngadepin hidup. Dan tadi udah saya bilang ya, ciri-ciri orang beruntung kata para peneliti, itu adalah orang-orang yang rileks. Orang-orang yang tenang. Dia tidak terlampau tegang menghadapi hidup. Mestinya kalau kita ngaku kita beriman, kita tuh begini. Ngadepin hidup tuh tenang. Bahkan kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Hidup itu permainan, senda gurau. Saling berbangga-bangga di antara kamu dengan jumlah harta, jumlah anak. Gitu aja hidup tuh. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Jadi ngadepin hidup ini Bapak Ibu, milikilah ketenangan. Dan sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ukuran yang paling mudah untuk melihat seseorang itu tenang atau tidak, itu dari apa? Yang paling gampang aja. Hah? Dari apa? Kalau kita pengen ngelihat seseorang itu tenang, lapang atau tidak, itu ukuran yang paling kelihatan. Itu bisa kelihatan dari apanya? Betul, dari senyuman. Bapak Ibu, kalau saya punya hipotesa begini. Apa hipotesa saya? Orang yang jarang senyum udah pasti jarang neraktir. Itu hipotesa saya. Kenapa? Karena yang gratis saja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar. Ditekuk
terus mukanya. Makanya kata Nabi SAW, senyum itu sampai bernilai sodako, ada bayangin. Jadi ayat ini penjelasannya apa? Karena kata para peneliti, kecerdasan emosional itu lebih penting dibandingkan kecerdasan intelektual. Emotional intelligence itu lebih penting kata para peneliti dibandingkan intellectual intelligence. Ya. Intelijensi intelektual. Ada orang yang mungkin di atas kertas IPK-nya bagus, tapi susah happy, cemberut, tegang terus ngadepin hidup. Ya, udah lulus kuliah, bingung, dia khawatir, aduh saya kerja di mana nih? Belum kawin lagi. Ya. Siapa? Udah pusing. Tapi ada beberapa orang yang mungkin secara IPK biasa-biasa aja, tapi dia ngadepin hidup tuh santai, tenang gitu ya. Karena sebenarnya ketenangan itu kalau kita lihat dalam satu perspektif, itu adalah bukti dari keimanan seorang hamba. Gitu. Apalagi kalau kita ngaku kita orang beriman, mestinya kita orang yang paling bahagia dalam hidup Bapak Ibu. Saya mah yakin itu udah kesimpulan yang perlu segera kita sadari. Keimanan kita itu berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan kita. Jadi kalau kita ngaku kita orang beriman, tapi masih banyak pusingnya, masih banyak ruwetnya dalam hidup, masih banyak sempit dada, itu ada masalah dengan iman kita. Ya. Dan itu tenang gitu. Dia yakin yang rezeki itu gak akan ketukar. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Dah. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik. Jadi gak banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan kekhawatiran. Takut begini, takut begitu. Apalagi orang beriman itu sangat yakin bahwa zat yang menetapkan takdir hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil, gak mungkin zalim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Ya. Sekedar senyum aja Bapak Ibu, itu bisa mengubah nasib. Ada sebuah penelitian yang lain Bapak Ibu, ini tentang senyuman ya. Jadi ada di salah satu buku judulnya The How of Happiness. Seorang peneliti dari Rusia namanya Profesor Sonya Lyubomirsky. Dia mengatakan begini, ada orang-orang yang memang bawaan lahirnya Bapak Ibu itu susah senyum. Ada gak? Ada. Ada orang kayak gitu. Ya. Dia bukan lagi bad mood Bapak Ibu, memang udah secara genetik begitu. Anda tahu kabar buruknya? Kabar buruknya, orang yang seperti itu, nasib hidupnya cenderung kurang baik. Serius saya. Nah, diteliti oleh salah seorang pakar Bapak Ibu, dijadikan percobaan. Ada beberapa orang yang mungkin secara setelan wajah itu susah senyum, terus dioperasi Bapak Ibu. Diapain? Enggak, ini serius, saya nggak bercanda. Dioperasi Bapak Ibu, saya nggak ngerti ya detailnya gimana, mungkin disuntik botox atau gimana, sekedar ditarik beberapa senti bagian wajahnya supaya nampak seperti orang senyum. Diteliti oleh para peneliti, Anda tahu nggak? Hanya dalam waktu 3 bulan, 3 bulan setelah operasi, nasib hidup dia itu meningkat drastis. Secara keuangan, hubungan, ya. Kok bisa begitu? Begitu diteliti Bapak Ibu. Kenapa? Karena terjadi yang namanya reciprocity effect. Apa itu? Efek timbal balik. Jadi setelah dia dioperasi Bapak Ibu, ketika dia keluar, naik angkutan umum, naik angkot gitu ya, naik ojek, itu ketemu sama orang, orang lihat dia, orang berpikir dia senyum. Padahal baru dioperasi. Ketika orang senyum dan dia ngelihat orang senyum, yang pada awalnya nggak niat senyum, jadi ikutan senyum. Itu memperbaiki banyak. Bapak Ibu gini deh, ini logika sederhana. Kalau Anda mau kerja sama bisnis, ada 2 orang. Yang pertama, orangnya cemberut terus, dari mukanya kayak pusing, ruwet gitu. Apa-apa yang keluar dari mulut itu negatif terus. Ngeluh ini, ngeluh itu. Itu orang pertama. Ada orang kedua, orangnya happy, senang, positif. Ngelihat apa-apa selalu berusaha mencari sisi positifnya, senyum.
Kalau Anda mau kerjasama dengan dua orang itu, pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Ini logika sederhana Bapak Ibu. Kenapa lapang dada itu bisa melapangkan rezeki? Ya. Jadi, dan tadi itu, fondasi hatinya tadi, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku.